Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester ganjil. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam PJJ ini kita mempelajarinya jadi hanya memahami pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Untuk memulai jangan lupa presensi ya lewat koordinator mapel, kemudian nanti dari koordinator mapel menyampaikan kehadiran teman-temannya ke Bapak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah SWT supaya kita bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan kita bisa tampil lebih baik, bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Ya, pembelajaran hari ini apa yang ingin kita capai? Ada 6 yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menghargai isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Yang kedua adalah menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran ini. Ya. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang keempat adalah kamu bisa mendeskripsikan arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan berikutnya, kamu bisa menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang terakhir, kamu bisa menyusun laporan tentang telaah pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, untuk itu, ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Tambah literatur yang lain, buku paket dibaca, kemudian kamu bisa mencari tambahan dari internet. Sehingga dengan begitu, kamu bisa mencapai KKM yang tinggi, ya, di atas KKM, ya, nilai yang tinggi di atas KKM. Kita mulai materi yang pertama, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang terdiri dari 4 alinea itu memiliki 4 pokok pikiran, artinya pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu di garis besarnya ide awalnya pokok pikiran itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran persatuan ini bahwa negara kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Artinya bahwa kita menyusun negara itu adalah untuk melindungi kita dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna sampai Pulau Rote, berbagai-bagai suku yang ada di Indonesia, berbagai-bagai pemeluk agama, berbagai-bagai ras, berbagai golongan. Ya. Jadi kita membentuk negara adalah berdasarkan persatuan dari berbagai-bagai keanekaragaman tersebut. Ya. Kemudian dengan persatuan itu, maka penyelenggara negara dan warga negara, setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu pokok pikiran persatuan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita membentuk negara itu, kita berpayah-payah membentuk negara, berjuang membentuk negara adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa saja rakyat Indonesia itu, dari Sabang sampai Merauke.
di desa, di kota, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, sejahtera, adil, sejahtera. Ya. Nah, mencapai adil dan sejahtera itu maka kita menyerahkan, ya. Jadi rakyat menyerahkan kepada penyelenggara negara untuk menentukan jalan bagaimana cara mencapai kesejahteraan itu, keadilan itu, dan membuat aturan bagaimana supaya seluruh rakyat bisa adil sejahtera. Warga negara, siapapun kita ini, punya hak dan kewajiban untuk sejahtera. Jadi sejahtera, adil sejahtera itu tidak semata-mata hak saja, tapi juga kewajiban. Ya, artinya untuk sejahtera itu kita harus mengupayakan diri. Dalam hal kamu belajar sekarang ini adalah bagaimana kamu ke depan, ya, bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Nah, itu pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Ya. Artinya bahwa kita membentuk negara itu adalah negara republik. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, maka kita sebagai rakyat ini dalam menyelenggarakan negara memiliki wakil-wakil. Karena itu kita ada pemilu, pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kita memilih presiden, wakil presiden, kepala daerah, anggota DPR, anggota DPD, dan DPRD. Kita bermusyawarah dalam menghadapi atau menyusun segala sesuatu, membicarakan sesuatu kita dengan musyawarah. Kita harapkan musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Walaupun dalam deras arus globalisasi ini kita juga masih atau kita menerima suara terbanyak. Tapi negara atau Pancasila mengharuskan kita atau mengupayakan kita supaya mufakat, ya, musyawarah mufakat. Itu pokok pikiran yang ketiga, kedaulatan rakyat. Ya. Yang keempat, pokok pikiran ketuhanan. Nah, pokok pikiran ketuhanan ini, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa dalam kita sebagai warga negara ini meyakini suatu ajaran agama tertentu atau menganut kepercayaan tertentu, itu harus didasarkan kepada kemanusiaan. Artinya bahwa kita semua manusia ini, siapapun kita, adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, sama derajatnya, sama martabatnya, ya. Jadi kita memperhatikan harga derajat dan martabat, ya. Kemudian pokok pikiran ketuhanan ini mewajibkan, ya, seluruh warga negara, siapapun warga negara itu, tinggal di desa, di kota, laki-laki, perempuan, tua, muda, harus percaya dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Apakah dengan memeluk agama yang diakui oleh negara atau menganut kepercayaan. Kemudian dalam menjalankan ajaran agama, apapun ritual agamanya itu, apapun ritual kepercayaannya itu, harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi kalau sekarang istilahnya ada terorisme itu, nah, agama tidak boleh dibawa ke sana. Oke, itulah 4 pokok pikiran: persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan. Sekarang kita lanjutkan arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi pokok pikiran yang 4 itu apa pentingnya? Apa pentingnya? Karena itu karena sangat penting, kamu hafal ya, hafal berurut: persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan. Ya, ini penting. Mengapa penting? Karena yang pertama,
Pokok-pokok pikiran itu adalah merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kita bisa menjalankan 4 tadi, persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan, berarti kita sudah menjalankan Pancasila. Jadi keempatnya itu merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Kemudian pokok pikiran pembukaan itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ruh Undang-Undang Dasar 45 itu adalah 4. Jadi, persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan itu menjadi ruh dari batang tubuh dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah kita tahu pentingnya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, maka kita harus menunjukkan atau kita harus menjalankan pokok pikiran itu. Karena itu kita harus memiliki sikap dan perilaku positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Ya. Nah, paling tidak ada 3 sikap dan perilaku positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Apa? Yang pertama adalah mempertahankan pokok pikiran itu dengan tidak mengubahnya. Jadi di samping kita juga kita harapkan para wakil-wakil kita di DPR, MPR itu tidak mengubah pokok pikiran itu. Ya. Jadi yang 4 itu tetap ada. Ya. Jadi mempertahankan dengan tidak mengubahnya. Kemudian yang kedua adalah berusaha, atau bukan berusaha, tapi mewujudkan pokok-pokok pikiran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Persatuan kita wujudkan dengan kita bergaul dengan siapa saja. Nanti kalau kamu bekerja, sudah dewasa, ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia ini mau. Jangan hanya nanti kerjanya di Jakarta saja, tapi ditempatkan di mana saja, siap. Persatuan kita. Keadilan sosial, nah kita harus mengupayakan diri kita untuk ke depan kita mencukupi kebutuhan hidup kita, ya. Menolong orang lain, kesetiakawanan sosial, ya. Kedaulatan rakyat, ya, dalam membicarakan sesuatu kita harus bermusyawarah, mau bermusyawarah, bisa bermusyawarah, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Berketuhanan, kita menjalankan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya dan senantiasa memperdalam ajaran agama kita. Ya. Itu yang kedua, ya, mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran itu menjadi kenyataan. Jadi kalau yang kedua tadi hanya mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang ketiga ini harus kita perjuangkan. Nah, siapa yang memperjuangkannya? Semua elemen negara. Semua elemen negara berusaha untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan ini. Ya, itulah sikap positif kita. Ya. Mempertahankan dengan tidak mengubahnya, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap individu memperjuangkan untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita menarik kesimpulan. Setelah kita kaji, mari kita simpulkan. Ya. Yang pertama, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ada 4 pokok pikiran. Pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Yang kedua, arti penting pokok-pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah pokok pikiran itu adalah merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Kemudian pokok-pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan, ruh dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sikap positif. Bagaimana kita
terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Sikap positif kita adalah pertama, mempertahankan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, kemudian lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap individu warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu kesimpulannya. Dengan kita menarik kesimpulan, berarti selesai pembelajaran kita hari ini. Di akhir video ini akan ditampilkan sikap dan perilaku positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu di berbagai lingkungan kehidupan, di sekolah, di keluarga, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kalau di buku ini di halaman 47-48 ada kolom itu yang bagaimana kita mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dalam kehidupan kita sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Ya. Kemudian juga di akhirnya juga disampaikan beberapa soal latihan. Soal latihan untuk mengecek kamu sudah sejauh mana menyerap pembelajaran kita hari ini. Ya. Kamu simak dengan baik, kamu perhatikan dengan baik, kamu isi dulu, tulis jawabannya di buku. Nah, nanti jawaban dikumpulkan ke saya lewat Classroom ya, Google Classroom. Jadi nanti akan saya sampaikan linknya. Jika sama nanti soalnya juga saya sampaikan, jadi kamu hanya tinggal menyalin jawaban saja nanti ya. Tapi nanti tunggu link disampaikan. Begitu link disampaikan, kamu jawab ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang pembelajaran kita hari ini. Sekian, kita tutup pertemuan hari ini, pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tetap semangat, jaga jarak, sering cuci tangan, jika keluar rumah memakai masker dan hindari kerumunan. Oke.